Welcome to our channel. Banyak yang mengakui Cina sebagai negara yang sangat berpengaruh dan punya perekonomian kuat di dunia. Sejak 30 tahun belakangan ini, Cina secara intens berinvestasi di bidang infrastruktur yang tidak main-main. Masifnya pembangunan infrastruktur oleh Cina membuat negara ini mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2011. Pada sektor transportasi saja, pembangunan infrastruktur di Cina dapat diartikan sebagai upaya membuka akses ke pasar. Selain punya kontribusi pada pertumbuhan, investasi infrastruktur yang dilakukan pemerintah Cina juga sukses mengurangi angka kemiskinan penduduk dan peningkatan layanan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa Cina punya berbagai infrastruktur ajaib yang membuat takjub banyak negara. Nah, apa sajakah infrastruktur ajaib itu? Simaklah video berikut untuk tahu jawabannya. Jembatan. Cina pantas mendapatkan gelar sebagai negara adidaya. Selain ekonomi terbesar di dunia, negeri tirai bambu ini juga punya segala hal yang mengesankan termasuk infrastrukturnya. Sektor konstruksi saja, Cina punya berbagai bangunan yang ikonik, sensasional, serta kontroversi. Misalnya, gedung yang mirip dengan alat kelamin pria. Demikian juga untuk persoalan infrastruktur, dengan kemajuan teknologinya, Cina dapat mengerjakan berbagai hal dengan prestasi terbesar, tertinggi, terpanjang, atau terluas. Seperti halnya infrastruktur berikut yang membuat publik takjub, yakni jembatan Dugzhi Bei Panjang. Jembatan ini terletak di barat daya Cina yang resmi beroperasi sejak tahun 2016. Mengutip laporan Kompas.com, ketinggian jembatan tersebut sekitar 565 meter di atas jurang. Jembatan yang membentang sepanjang 1.341 meter ini dikerjakan selama 3 tahun saja. Biaya konstruksinya senilai 1 miliar yuan atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Wow! Jembatan Dugzhi Bei Panjang secara efektif dapat memotong rute yang jauh antara Liu Panshui di Provinsi Guizhou dan Xuanwei di Provinsi Yunnan. Sebelumnya, untuk sampai ke tujuan waktu yang ditempuh bisa mencapai 5 jam. Namun dengan hadirnya jembatan ini, para pengendara hanya butuh 2 jam. Jembatan yang melintasi Sungai Nizhu ini dapat memberikan pemandangan indah bagi pengendara berupa air terjun dengan ketinggian sekitar 2 kali Menara Eiffel. Kereta. Orang-orang Cina lagi-lagi dapat mempertontonkan kecanggihan infrastrukturnya kepada dunia. Yap, kali ini sebuah kereta dengan laju super cepat mampu menempuh jalur yang jauh di negeri panda ini. Seperti yang dilansir dari laman cnbcindonesia.com, jumlah total panjang jalur kereta cepat di negara tersebut diketahui mencapai 37.900 km. Bahkan jalur yang sangat jauh ini dapat dirampungkan hanya dengan jangka waktu di bawah 15 tahun. Meski Cina memulai proyek ini jauh di belakang negara maju lainnya, yakni pada tahun 2008. Pada saat ini dengan jalur sejauh itu, Cina dapat menyalip Jepang dan Eropa dengan jalur kereta cepat terpanjang di dunia. Peneliti Institut Cina dari Sekolah Studi Oriental dan Afrika Universitas London atau SWAS, Dr. Olivia Cheung menjelaskan bahwa upaya ini merupakan ambisi dari Presiden Xi Jinping. Bahkan tidak hanya di negeri sendiri, Cina juga menghubungkan jalur kereta cepatnya dengan Laos dan nilai investasinya mencapai 6 miliar US dollar. Cina juga diketahui membangun jalur dan juga layanan kereta cepat yang menghubungkan kota Kunming dengan ibu kota kebanggaan Laos, Vientiane. Tidak hanya itu, kota Beijing juga berambisi untuk mengembangkan jalur kereta tersebut sekitar 1.000 km hingga dapat berkembang dan mencapai Malaysia dan Singapura. Jaringan 5G. Berbicara soal jaringan 5G, Cina tentu saja tak boleh diremehkan. Bagaimana tidak, negeri tirai bambu ini terkenal sebagai negara yang memimpin dunia untuk membangun infrastruktur 5G.
Bahkan negara ini memanfaatkan teknologi tersebut di pabrik, tambang batu bara, galangan kapal, menurut sebuah artikel di The Wall Street Journal. Melansir laman antaranews.com, Cina dipandang sebagai negara terdepan yang melakukan pemanfaatan jaringan 5G lokal bertenaga tinggi di fasilitas-fasilitas industri yang luas. Sejumlah fasilitas ini termasuk tambang batu bara yang didukung oleh jaringan 5G dengan mesin bond yang dapat beroperasi dari jarak jauh. Jaringan 5G tersebut didedikasikan untuk fasilitas-fasilitas perusahaan tertentu dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang dibuat khusus, ungkap artikel tersebut. Selain itu, jaringan-jaringan ini dapat disesuaikan dengan persyaratan khusus serta mampu menangani pekerjaan dengan proses yang lebih kompleks. Sedangkan mengutip laporan suara.com, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina menjelaskan bahwa ada peningkatan perangkat yang terhubung di jaringan 5G. Pandemi COVID-19 membuat Cina semakin menerapkan aplikasi digital dibantu oleh pengembangan 5G dengan meliputi berbagai produk, layanan, dan solusi digital. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah penggunaan 5G yang terus naik membuat layanan inovatif terkait jaringan ini bakal tumbuh secara esensial. Hal tersebut dikatakan oleh Liu Duo yang menjabat sebagai Kepala Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi Cina. Energi. Walaupun Cina dikenal dengan kontroversinya yang tinggi polutan akibat penggunaan batu bara, tetapi negara ini bisa dibilang juara dalam pengembangan energi alternatif. Pada saat ini, Cina sedang membangun infrastruktur sumber energi alternatif dengan skala besar yang membuat negara ini bakal memimpin dunia dalam pemanfaatan energi bersih. Melansir laman tirto.id, pada tahun 2015, Cina berhasil perlihatkan kehebatannya sebagai negara penghasil listrik fotovoltaik terbesar di dunia dengan menorehkan kapasitas listrik 43 gigawatt. Fotovoltaik ini merupakan pengaplikasian panel surya dengan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Cina diketahui sedang serius menggarap energi terbarukan untuk memasok kebutuhan listrik warganya. Energi terbarukan yang juga disebut energi hijau diklaim lebih ramah lingkungan karena tidak memanfaatkan bahan bakar fosil. Hal tersebut berbanding lurus dengan keinginan pemerintah Cina yang ingin membatasi energi berbahan fosil dan tren pasar energi dunia yang terus bergeser mengurangi bahan bakar fosil. Selain produksi listrik fotovoltaik, Cina juga mampu menghasilkan pasokan listrik dari tenaga angin terbesar di dunia. Daratan yang luas di Cina juga merupakan peluang untuk memaksimalkan tenaga angin, baik instalasi turbin angin di kawasan pantai maupun daratan. Selain alternatif tersebut, Cina juga mengembangkan bioenergi yang menggunakan beberapa jenis hasil limbah dan panas bumi. Kanal Selatan Utara. Proyek transfer air Selatan Utara dikenal sebagai proyek pengalihan air yang merupakan sebuah mega proyek infrastruktur multidekade di Tiongkok. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyalurkan 44,8 miliar meter kubik air tawar setiap tahunnya dari Sungai Yangtze di Tiongkok Selatan ke utara melalui 3 sistem kanal. Rute timur diketahui mengairi jalur kanal besar dan rute pusat mengalir dari hulu Sungai Han, yakni anak sungai dari Sungai Yangtze ke Beijing dan Tianjin. Selain itu, rute barat membentang dari 3 anak sungai Yangtze yang berada di dekat pegunungan Baoyanhan ke Provinsi Qinghai, Gansu, Shanxi, Mongolia, dan Ningxia. Pemimpin Cina Mao Zedong diketahui membahas ide untuk proyek rekayasa massal sebagai jawaban tentang masalah air Tiongkok ini. Pada awal tahun 1992, pembahasan ini dipicu karena ada banyak air di bagian wilayah selatan tetapi sangat sedikit di bagian utara dan penyaluran air akan membuatnya lebih baik. Proyek infrastruktur yang sangat hebat ini diperkirakan menelan biaya sekitar 62 miliar US dollar atau 2 kali lipat lebih banyak dari biaya bendungan 3 Ngarai. Namun pada tahun 2014, lebih dari 79 miliar US dollar telah digunakan, sehingga membuat proyek ini termasuk di daftar proyek rekayasa yang paling ambisius dan mahal sepanjang sejarah.
Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai proyek infrastruktur ajaib yang ada di Cina dan membuat banyak negara lain terkesan. Bagaimana menurut kalian dengan infrastruktur ajaib Cina ini? Proyek infrastruktur yang mana yang paling hebat bagi kalian?